Perkenalkan, nama saya Selvi Eka Marliana dengan NPM 2141283 dari kelas 1 Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sejarah dan keautentikan kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka dikenal sebagai kanon Pali atau Pali Kanon. Kitab suci agama Buddha yang paling tua yang diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali yang terbagi dalam 3 kelompok besar yang disebut sebagai Pitaka atau keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Karena terdiri dari 3 kelompok tersebut, maka kitab suci agama Buddha dinamakan Tripitaka dalam bahasa Pali. Selain yang berbahasa Pali, ada juga kitab suci agama Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta, yaitu yang disebut Tripitaka. Tetapi di antara kedua versi Pali dan Sanskerta itu, pada dewasa ini hanya kitab suci Tripitaka yang dalam bahasa Pali yang masih terpelihara secara lengkap, dan Tripitaka atau Pali Kanon ini pula lah yang merupakan kitab suci bagi agama Buddha mazhab Theravada. Secara harfiah, Tripitaka dapat diartikan 3 keranjang. Nama Tripitaka ini erat hubungannya dengan proses tersusunnya kitab tersebut. Penulisan kitab Tripitaka dilaksanakan setelah konsili yang diadakan di Sri Lanka 400 tahun setelah wafatnya Buddha. Tripitaka ini ditulis dalam bahasa Pali di atas daun lontar. Menjelang penyusunan Tripitaka sekitar tahun 453 sebelum Masehi, di kota Raksgraha berhimpun sekitar 500 orang rahib dipimpin oleh Mahakasapa. Mereka berhimpun dengan tujuan untuk menghimpun, menyusun, dan membukukan ajaran-ajaran dari Siddhartha Gautama. Kitab Tripitaka ini terdiri dari 3 macam kitab besar dan dibagi menjadi kitab-kitab kecil. Untuk mengetahui isi masing-masing Pitaka, berikut ini akan diuraikan satu persatu. Yang pertama yaitu Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah kitab agama Buddha yang memuat sebagian dari khotbah Siddhartha. Isinya merupakan ajaran tentang tata cara meditasi, diungkapkan dalam bentuk sajak, kata kiasan, syair, kata mutiara, dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran samadhi. Kitab ini terbagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama Digha Nikaya, yang kedua Majjhima Nikaya, yang ketiga Samyutta Nikaya, yang keempat Anguttara Nikaya, dan yang kelima Khuddaka Nikaya. Kitab suci yang kedua yaitu Vinaya Pitaka, yang merupakan kitab suci agama Buddha yang memuat bagian khotbah Siddhartha Gautama. Kitab ini memuat tata aturan tentang kehidupan anggota biara atau para biku dan bikuni yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin agama. Isinya memuat 227 macam peraturan-peraturan tentang tata aturan kehidupan para biku dan bikuni, termasuk sejarah berdirinya biara-biara Buddha. Kitab Vinaya Pitaka terbagi menjadi 5 buah kitab dalam ukuran kecil. Vinaya Pitaka berisi tentang hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan para biku dan bikuni, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama Kitab Sutta Vibhanga, yang kedua Kitab Khandaka yang terbagi atas Mahawaga dan Culawaga, dan yang ketiga Kitab Culawaga. Kitab yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Kitab ini adalah bagian dari Tripitaka yang isinya memuat ajaran tentang filsafat tinggi yang mendukung kebenaran abadi, di mana antara lain memuat tentang hakiki yaitu cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Dalam Abhidhamma Pitaka dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Yang pertama adalah Dhamma Sangani, yang kedua yaitu Vibhanga, yang ketiga adalah Dhatu Kata, yang keempat Punggala Panati, yang kelima Kata Watu, yang keenam Yamaka, dan yang ketujuh ialah Panata. Mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Karena dalam Tripitaka inilah semua ajaran Sang Buddha ditulis dan disimpan.
Maka, sebagai siswa Sang Buddha, sepatutnya kita mengacu pada Tripitaka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar dapat memperoleh manfaat yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Validitas dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika ditotalkan mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya, karena mengingat pada awal perkembangannya Tipitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang, menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak memungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal dengan sebutan Tipitaka Dara. Pada konsili Sangga ke-6 di Myanmar, Mingun Sayadaw Asin Wicitasarabi Wamsa berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang mendapat predikat Tipitaka Dara. Sejak saat itu, sudah ada beberapa biku yang juga mendapat gelar Tipitaka Dara. Para arahat di zaman Sang Buddha tentu tidak diragukan lagi juga memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa. Orang pada tingkat kesucian arahat merupakan orang yang memiliki latihan samadhi yang ekstensif dan pikirannya sudah terbebas dari segala nafsu keinginan. Terlebih lagi di zaman Sang Buddha, para anggota sangga mendedikasikan hidupnya dalam mengulang dan mendiskusikan ajaran langsung di bawah bimbingan Sang Buddha. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Sekarang dan pada masa depan, berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangga yang pertama, yaitu Biku Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Biku Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam winaya yang boleh dihapus. Akan tetapi, karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Biku Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangga, akhirnya Biku Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam winaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tipitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus, dikarenakan perbedaan interpretasi winaya. Hingga saat ini tidak ada satupun winaya yang diubah maupun dihapus, karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, kita diharapkan mampu memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika kita berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu memulai dari memahami 37 kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian, kita bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Cara lainnya adalah dengan memulai dari suta-suta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota sangga kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Kita akan mengambil salah satu suta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yaitu Sigallowada Sutta. Sigallowada Sutta merupakan suta ke-31 dari Digha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Dalam Sigallowada Sutta, Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Sigala bahwa cara penghormatan 6 arah yang dilakukannya kurang tepat. Kemudian, setelah ditanya Sigala, Sang Buddha memberikan penjelasan yang panjang mengenai bagaimana seharusnya penghormatan ke 6 arah dilakukan. Jika diteliti dari salah satu nasihat dari Sang Buddha di atas, Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 saluran pemborosan kekayaan, ketagihan minuman yang memabukkan, berkeliaran di jalan pada saat yang tidak pantas atau tidak mengenal waktu, gemar mengunjungi tempat hiburan, gemar berjudi, bergaul dengan teman yang jahat, dan kebiasaan malas. Nasihat-nasihat yang Sang Buddha jelaskan tersebut masih relevan di zaman modern ini, walaupun bentuknya berbeda dengan zaman Sang Buddha waktu itu. Jenis tempat hiburan di zaman modern ini lebih bervariasi. Demikian juga dengan cara berjudi maupun jenis minuman atau obat-obatan yang menurunkan kesadaran. Kemudian di dalam bagian 6 arah penghormatan, Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana menyikapi sahabat atau orang di sekeliling kita, bersikap murah hati, bersikap dan bertutur santun, melakukan tindakan yang membantu, memperlakukan mereka selayaknya yang memperlakukan dirinya, dan tidak mengingkari janji. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.